Puji Tuhan, kita ketemu lagi di channel Infinity Ministry dalam program Inspirasi dan Motivasi. Agar kita mengerti pengharapan apakah yang terdapat dalam panggilan kita, dan agar kita mengerti betapa kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara, dan juga agar kita mengerti betapa hebat kuasanya, kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita sama-sama akan melihat dalam suratan Efesus yang pertama, ayat ke-18 sampai ke-20 saya akan bacakan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Sebagai orang-orang beriman, bukan hanya memiliki mata jasmani saja, tetapi kita juga memiliki mata rohani. Mata jasmani kita memiliki jarak pandang yang terbatas, namun mata rohani dapat melihat hal-hal yang kelihatan, yang tidak kelihatan, bahkan yang begitu jauh melampaui batas dan waktu. Mata hati manusia akan dapat menerangi tubuhnya jika hidup kita bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan tadi katakan, Rasul Paulus meminta kepada Allah agar menerangi mata hati mereka, supaya mereka mengerti panggilan apakah yang terdapat, pengharapan apakah yang terdapat dalam panggilan mereka, dan juga mereka mengerti betapa kemuliaan yang disediakan bagi orang-orang kudus Tuhan. Kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi saya dan saudara. Nah, untuk itu semua, kita perlu mata hati yang diterangi. Tentunya kita perlu pimpinan Roh Kudus agar kita mengerti semua rahasia Allah. Mata hati manusia diterangi oleh Roh Kudus jikalau kita hidup oleh Roh. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 25 katakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Karena mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin Roh Kudus akan datang menerangi hati kita jika kita hidup dalam daging. Kenapa mata hati kita perlu diterangi? Karena kita perlu mengerti pengharapan yang terdapat dalam panggilan kita. Kita adalah orang-orang yang dipanggil Allah. Ada pengharapan di sana. Dan juga supaya kita mengerti betapa kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi saya dan saudara. Mengapa kita perlu mengerti ini semua? Dengan mengerti ini semua, kita akan mengalami satu terobosan dalam rohani kita. Kita tidak akan lagi terikat dengan dunia ini. Kita tidak akan merasa lagi susah, atau kita tidak akan merasa lagi seperti orang-orang dunia ketika mengalami ujian. Orang dunia mengalami ujian yang sama dengan saya dan saudara, tapi mereka tidak memiliki pengharapan. Kita memiliki pengharapan. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, mata hati kita perlu diterangi dengan cara memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan mata hati kita diterangi, kita akan mengalami terobosan untuk mengerti kemuliaan yang Allah sediakan bagi saya dan saudara, yaitu surga yang kekal, surga yang mulia. Rasul Paulus mengatakan, hidup adalah Kristus, kematian adalah keuntungan. Hanya orang-orang yang sudah mengalami terobosan rohani yang dapat mengatakan hidup bagi Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Karena apa? Mata hati mereka telah diterangi. Mereka mengerti bahwa ada kemuliaan yang besar, kemuliaan yang tak tertandingi yang tersedia bagi mereka. Dan mengerti betapa hebat kuasa Allah yang bekerja bagi saya dan saudara. Itu sebabnya, mari kita beri hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, agar Roh Kudus menerangi mata hati kita, dan kita mengerti pengharapan yang tersedia bagi kita. Kita mengerti bahwa di sana ada kemuliaan yang tersedia bagi kita. Kita tidak terikat dengan dunia ini. Dan ada kuasanya yang hebat yang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.